Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Kasogi. Saya Yoselvi Cindalandari. Saya Dugustiani. Saya Dia Fitriafe. Saya Gita Jalsian Briani. Saya Resti Widianingsih. Saya Muhammad Ihsan. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menampilkan materi beserta contoh soal. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah teman-teman, kita turunkan dulu ke turunan pertama menjadi min x. Turunan keduanya yaitu min x. Nah, x dikurang cos x sama dengan 0. Min cos x sama dengan sama dengan sin x cos x sama dengan tan x. Tan x yang hasilnya min 1 yaitu 135 dan 135 min cos 135 ditambah sin 135 dengan min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, hasilnya lebih dari 0. Kemudian min cos untuk 315-nya kemudian untuk maksnya ini cos 315 kurang sin 315 ini setengah akar 2 kurang ditambah setengah akar 2 sama dengan Kodesi persiapan video. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu sin x dikurang cos x. Nah pertama-tama kita turunkan dulu nih ya ke cos x ditambah dengan sin x. Kemudian kita turunkan lagi ke turunan yang kedua yaitu min sin x ditambah cos x. Kemudian ini sebenarnya cos x ditambah sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan min cos x ditolak tan x sama dengan min 1. Nah tan x yang hasilnya min 1 yaitu x sama dengan 135 derajat dan 315 derajat. Nah, kemudian kita masukkan min 135 tambah cos 135 min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 min
min kemudian untuk minimumnya sama dengan min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 sama dengan min. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sin x dikurang cos x. Kita turunkan dulu ke turunan pertama, yaitu cos x tambah sin x min sin x kurang ditambah cos x. Kemudian di sini cos x ditambah sin x dengan 0. Dan di sini sin x dengan cos x oleh tan x sama dengan min 1. Nah, ini tan x yang sama dengan 1 yaitu dan 3. Nah, di sini kita masukkan min 2 ini 0. Kemudian nah setengah akar 2 untuk mudah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 dengan akar 2 akar 2 bisa dari 0 min cepet jelasnya. Baiklah, soal pertama yaitu tentukan interval kecenderungan dari fx sama dengan sin x. Yang pertama kita cari dulu nilai turunan keduanya, yaitu turunan pertamanya fx sama dengan cos x, maka nilai turunan keduanya fx sama dengan min sin x. Syarat dari suatu fungsi untuk dia cekung ke atas yaitu cekung ke atas nilai turunan kedua dari suatu fungsi fx itu besar dari 0. Maka
0 atau sin X kecil dari 0. Nah, yang menjadi dari sin X kecil dari 0 itu ada di kuadran 3 dan 4, yaitu sin 180 ke atas dan hingga 360. Lalu suatu fungsi syaratnya cekung ke bawah jika turunan kedua dari fungsi fx itu kecil dari 0, maka min sin x kecil dari 0 atau sin x besar dari 0. Nah, nilai sin x besar dari 0 ini berarti nilai sin x yang positif, yaitu ada di kuadran 1 dan 2, maka x itu besar dari 0 dan kecil dari 180. Maka dari sini dapat kita ketahui, maka dihitung ke atas yaitu x itu kecil dan besar dari 180 derajat dan kecil dari 360, dan fungsi fx sama dengan sin x itu cekung ke bawah jika nilai x nya kecil dari besar dari 0 dan kecil dari 1. Baiklah, soal selanjutnya tentukan interval cekung suatu fungsi fx sama dengan sin x kurang cos x di mana nilai x besar dari 0 dan kecil dari 360. Pertama, kita dari turunan keduanya, turunan pertamanya itu cos x tambah sin x, maka turunan keduanya adalah min sin x tambah cos x. Pertama kita misalkan fx sama dengan 0, maka min sin x tambah cos x sama dengan 0, min sin x sama dengan min cos x, maka sin x per cos x sama dengan 1, atau sin x per cos x ini adalah tan x itu 1. Maka nilai x yang dari tan x sama dengan 1 ini adalah x sama dengan 45 dan x sama dengan 225. Maka kita dapat interval dari bilangannya yaitu dari 0 hingga 45, lalu hingga 225 sampai 360. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan di interval ini mana langkah yang lebih besar dari 0 dan kecil dari 0 dengan memasukkan nilai yang diantara dari ini. Kita misalkan di antara 4 dan 5 itu 30, itu f dengan 30, lalu di antara 45 hingga 35 ini kita ambil misalnya 90, lalu di antara 35 hingga 30 misalnya kita ambil 270. Oke, yang pertama kita masukkan ke fungsi f dengan kedua 30, itu min sin 30 tambah cos 30. Maka kita peroleh min 1 per 2 salah, sin 30 itu min 1 per 2 tambah cos 30 itu 1 per 2 akar 2. Ini nilai plusnya lebih besar, yaitu 1 per 2, maka ini selanjutnya adalah besar dari 0. Maka fungsi di antara interval 0 hingga 45 ini besar dari 0. Kita masukkan plus. Lalu di antara 45 hingga 45 yaitu 90, kita masukkan juga ke fungsi. Masukkan fungsi 90 sama dengan min sin 90 tambah cos 90. Sehingga kita peroleh sin 90 adalah 0. 90 per 5 ini adalah min 1, lalu cos 90 berapa? Hasilnya min 1, kecil dari 0 ya. Berarti fungsi yang diantara interval 45 hingga 45 ini kecil dari 0. Kita minta dari negatif. Lalu yang terakhir yaitu f 270. Kita masukkan juga seperti tadi, sin 270 tambah cos 270. Sin 270 ini min, sin 270 ini min 1, lalu ke 70 ini 0, maka min dari min 1 adalah 1. Ini besar dari 0, maka fungsinya naik pada interval 75 hingga 250. Sehingga dari garis ini, dari garis bilangan bisa kita peroleh fungsi akan naik pada fungsi cekung ke atas pada
nilai X itu besar dari 0 dan kecil dari 45, dan X besar dari 225 dan kecil dari 360, dan fungsi dicekung ke bawah pada depan X lebih besar daripada 45 ya, jelasnya tadi ini besar daripada 45 dan kecil daripada 225. Baiklah, selanjutnya tentukan koordinat titik belok fx sama dengan x tambah 2 cos x, di mana nilai x besar dari 0 dan kecil dari 360. Pertama kita turunkan sehingga kita pertama yaitu 1 kurang 2 sin x, lalu yang kedua yaitu x sama dengan min 2 cos x. Syarat untuk x itu pada titik belok adalah jika fungsi cuma kedua x itu adalah 0, maka min 2 cos x sama dengan 0, maka cos x sama dengan 0, maka nilai x lebih adalah 90 dan 270. Kita telah mendapat nilai x nya, sampai kita jadi nilainya yaitu pada masalah pertama y sama dengan x. Untuk x sama dengan 90, maka y sama dengan 90 tambah 2 kali cos 90, yaitu 90 tambah 2 kali 0 ya, cos 90 maka 90. Untuk y x sama dengan 270, maka y sama dengan 270 tambah 2 kali cos 270, karena kita boleh 270 tambah 2 kali cos 270 adalah 0, maka y sama dengan 270. Maka kita peroleh koordinat titik beloknya adalah yang pertama x 90 dan y nya 90, yaitu 90 dan yang kedua x nya 270 dan y nya 270. Dan adalah fungsi x besar dari 9 kecil dari 360. Oke, soal yang pertama yaitu tentukan koordinat titik belok fungsi fx sama dengan cos x dengan x lebih besar dari 0 lebih kecil dari 360. Yang pertama, f aksen x sama dengan min sin x. Turunan keduanya yaitu min cos x. Jika f turunan kedua x sama dengan 0, maka min cos x sama dengan 0, cos x sama dengan 0. Maka nilai x nya yaitu 90 dan 270. Untuk x sama dengan 90, berarti y sama dengan cos 90 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 270, y sama dengan cos 270 sama dengan 0. Jadi koordinat titik f x sama dengan cos x itu 90,0 dan 270,0.
yaitu sin X berarti cos X dikurang sin X. Turunan keduanya sama dengan min sin X min cos X. Jika F turunan kedua sama dengan 0, berarti min sin X dikurang cos X sama dengan 0. Berarti min sin X sama dengan cos X. Sama-sama dibagi cos X, berarti min tan X sama dengan 1. Tan X sama dengan min 1. X-nya sama dengan 135,315. Untuk X sama dengan 135, berarti Y sama dengan sin X sin 135 ditambah cos 135 sama dengan setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 315, Y sama dengan sin 315 ditambah cos 315 sama dengan min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan 0. Jadi koordinat titik F sama dengan sin X tambah cos X adalah 135,0 dan 315,0. Sebutnya apa itu? Kalau salah sebut, nggak usah langsung ulang lah. Oke, soal yang ketiga yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan cos x, x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360. Tentukan kurva cekung atas dan kurva cekung bawah. Turunan pertama min sin x. Turunan kedua min cos x. Untuk cekung atas berarti f aksen 2 atau turunan kedua x itu besar dari 0. Berarti min cos x ini besar dari 0. Jadi cos x ini kecil dari 0. Nilai cos x yang kecil dari 0 itu pada interval atau pada kuadran 2 dan 3. 90 derajat kecil dari X besar dari X-nya besar dari 90 derajat dan kecil dari 270 derajat. Cekung bawah berarti F aksen 2x atau turunan kedua x-nya itu lebih kecil dari 0 atau min cos x kecil dari 0. Jadi cos x-nya besar dari 0. Nilai cos x yang besar dari 0 itu ada di kuadran 1 sama kuadran 4. Berarti x
besar dari 0, kecil dari 90 derajat. Dan atau berarti X-nya besar dari 270, kecil dari 360 derajat. Baik, kembali lagi dengan saya. Kita jelaskan dulu. Jadi sekarang kita masuk pada titik 4, yaitu menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurang 3x ditambah 4. Jadi pertama yang kita lakukan yaitu kita cari perubahan yang pertama. Sama dengan kita dapat x kuadrat ditambah x dikurang 3. F aksen x sama dengan 0. X kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Ini kita cari faktornya, terus kita dapat faktornya x tambah 3 dan x kurang 1. X sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita cari perubahan kedua dari ini. Kita dapat 2x ditambah 1. X sama dengan min 3, maka x turunan 2 dikali min 3 ditambah 1. Dapatnya min 5. Karena ini kecil dari 0, jadi ini nilai maksimum. Kemudian kita masukkan ke soal. 1/3 min 3 pangkat 3 ditambah min 3 kuadrat dikurang 3 dikali min 3 ditambah 4. Kemudian 1/3 dikali min 27 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 4. Min 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 4. Selanjutnya, F turunan kedua 1 serta X sama dengan 1, maka turunan kedua kita masukkan dari 2 dikali 1 ditambah 1 dengan 3. Ini besar dari 0, berarti jadi ini nilai ini. Kemudian kita masukkan ke soal. Sama dengan 1/3 dikali 1/3 ditambah 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 4. Sama dengan 1/3 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4. Kemudian 1 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4 per 3 dapat 7/3. Ini untuk nilai ini tekan-tekan. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x. Kita cari turunan yang pertama. Sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. F aksen x sama dengan 0. 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita dapat faktornya x tambah 3 dan x kurang 1. X sama dengan min 3 atau x sama dengan 1.
ditambah 27. Kemudian 27. Ini untuk nilai maksimum. X sama dengan min 1, maka menentukannya berulang kedua, yaitu 6 dikali min 1 ditambah 0 sama dengan min 5 ditambah 0. Bisa balik. Kita lanjutkan. Titik F dikali min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 1 kuadrat dikurang 9 dikali min 1 sama dengan min 1 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 11. Untuk gimana coba? Coba itu salah. Kok salah deh? Kemudian X sama dengan 1, maka kita masukkan ke turunan yang kedua. Dengan 6 dikali 1 ditambah 6 itu 12. Bisa dari 0 berarti kemudian kita masukkan ke soal. Kita melihat 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 kuadrat dikurang 9 dikali 1. Dengan 1 ditambah 3 dikurang 9 dapatnya begini. Ini untuk ini. Dan untuk soal selanjutnya yaitu fx sama dengan min 12 cos x ditambah 5 sin x. Kita cari turunan yang pertama sama dengan turunan cos yaitu min sin berarti menjadi 12 sin x ditambah 5 turunan sin yaitu cos x. Kemudian kita cari turunan keduanya itu 12 cos x dikurang 5 sin x. F aksen x sama dengan 0, maka 12 sin x ditambah 5 cos x sama dengan 0. 12 sin x sama dengan min 5 cos x. Sin x sama cos x sama dengan min 5 per 12. Kan sama dengan min 5 per 12. Berarti ini jika kuadrat dua dan 4. Untuk mencari nilai cos dari sin, maka kita cari dengan Pythagoras, yaitu untuk tani berarti sisi depannya min 5 dan sisi sampingnya 12. Berarti di sini ini kita dapat 13. Jadi sin x sama dengan min 5 per 12 dan cos x sama dengan 12 dan untuk kuadran kedua
144 per 13 ditambah 25 per 13 dengan 169 per 13 dengan 13. Bisa dari 0 berarti ini nilai minimum. Untuk nilai maksimum, kita masukkan ke soal. Jadi X sama dengan min 12 cos X ditambah 5 dikali min 5 per 13 itu 144 per 13 ditambah 25 per 13 sama dengan 169 per 13. Untuk nilai maksimum fx sama dengan min 12 jadi min 12 per 13 ditambah 5 dikali min 5 per 13 sama dengan min 144 per 13 ditambah 25 per 13 dengan min 169 per 13 dengan min 13. Ini untuk nilai minimum. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu diberikan kurva dengan persamaan fx sama dengan 4 cos x ditambah 3 sin x. Temukan nilai maksimum dan minimum kurva tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita harus mencari turunan pertama dan turunan keduanya terlebih dahulu. Untuk turunan pertamanya, yaitu turunan dari cos adalah min sin, jadi min 4 sin x ditambah turunan dari sin adalah cos, jadi 3 cos x. Kemudian untuk mencari turunan kedua, kita akan menurunkannya dari turunan yang pertama. Turunan dari sin adalah cos, jadi min 4 cos x. Turunan dari cos adalah min sin, jadi min 3 sin x. Kemudian syarat untuk mengerjakan soal ini adalah turunan pertamanya harus bernilai 0. Jadi f aksen x sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah min 4 sin x ditambah 3 cos x sama dengan 0. 3 cos x sama dengan 4 sin x. Maka tan x sama dengan 3 per 4. Kemudian karena tannya sudah ditemukan nilainya, maka kita akan mencari nilai dari sin dan cosnya dengan menggunakan segitiga. Nilai dari tan adalah tan desa atau depan samping, nilai depannya adalah 3 dan nilai sampingnya adalah 4. Maka untuk nilai miringnya sesuai dengan rumus Pythagoras maka akan bernilai 5. Kemudian untuk nilai sin itu adalah depan per miring, depannya adalah 3, per sisi miringnya adalah 5. Kemudian untuk nilai cos yaitu samping per nilai miring, yaitu jadinya 4 per 5. Kemudian kita akan memasukkan nilai tersebut ke dalam turunan yang kedua, yaitu di sini kan nilai tannya itu 3/4. 3/4 itu adalah positif, artinya ada di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Kita uji dulu untuk masuk ke kuadran pertama. Turunan kedua yaitu min 4 cos x min 3 sin x. Min 4 karena nilai cos tadi sudah ditemukan, maka kita masukkan nilainya. Cos x sama dengan 4/5 dikali 4/5 dikurang 3 dikali nilai sinnya adalah 3/5. Maka min 4 kali 4 itu adalah min 16 per 5. 3 kali 3 itu 9. Min 9 per 5. Jadi min 16, min 9 itu hasilnya adalah min 25 per, karena penyebutnya sudah sama jadi kita turunkan. Hasil bagi min 25 per 5 itu adalah min 5. Karena min 5 ini nilainya
kecil dari 0, maka ini akan menjadi nilai maksimumnya. Untuk mencari angka nilai maksimum, kita akan memasukkan nilai sin dan cos tadi ke fungsi yang pertama, yaitu fx sama dengan 4 cos x ditambah 3 sin x. 4 dikali nilai cosnya tadi adalah 4/5 ditambah 3 dikali nilai sinnya adalah 3/5. Maka 4 dikali 4 itu adalah 16/5 ditambah 3 kali 3 itu 9/5, maka hasilnya adalah 25/5 atau sama dengan 5. Maka nilai maksimumnya adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai minimumnya sama seperti sebelumnya, karena ini yang tadi ada di kuadran pertama, maka sekarang kita akan menggunakan kuadran yang ketiga. Pada kali ini kita akan memasukkan nilai sin dan cos tadi ke turunan kedua. Cos x min 3 sin x min 4 kali cos x, karena nilai cos di kuadran ketiga itu adalah negatif, jadi dikali min 4/5 dikurang 3 dikali, karena sin itu juga negatif di kuadran ketiga, jadi dikali min 3/5. Min 4 kali min 4 itu 16/5. Min 3 kali min 3 itu adalah 9/5. 16 ditambah 9 itu adalah 25/5 atau sama dengan 5. Karena 5 ini nilainya besar dari 0, maka ini akan menjadi nilai minimum. Untuk mencari angka nilai minimum, kita masukkan nilai cos dan sin tadi ke persamaan awal. Jadi fx sama dengan 4 cos x ditambah 3 sin x. 4 dikali nilai cos x tadi adalah min, jadi min 4/5 ditambah 3 dikali nilai sin tadi juga negatif di kuadran 3, jadi min 3/5. 4 dikali min 4 itu hasilnya adalah min 16/5. 3 dikali min 3 itu min 9/5. Min 16 min 9 itu hasilnya adalah min 25/5 atau min 5. Jadi nilai minimumnya adalah min 5 dan nilai maksimumnya adalah 5. Untuk soal selanjutnya, yaitu tentukan persamaan garis sinum pada parabola y sama dengan sin x ditambah cos x ditarik melalui titik V dan min 1. Untuk menyelesaikannya, kita akan mencari turunan pertama atau dy per dx nya terlebih dahulu. Dy per dx sama dengan turunan dari sin adalah cos, jadi cos x, turunan dari cos adalah min sin, jadi min sin x. Pada soal kali ini nilai x nya yaitu V, maka x sama dengan V dan nilai V itu adalah 180. Kemudian kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu, maka m sama dengan cos x dikurang sin x sama dengan cos dari x tadi itu adalah 180 dikurang sin 180. Nilai dari cos 180 itu adalah min 1 dikurang nilai dari sin 180 itu adalah 0, maka hasilnya adalah min 1 untuk gradiennya. Kemudian untuk persamaan garis sinumnya, yaitu rumusnya adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Y dikurang nilai dari y1 nya itu adalah min 1 dan nilai m nya tadi sudah kita dapatkan itu juga min 1 dikali dengan x dikurang dengan nilai x1 nya itu adalah ini, yaitu V, maka y min 1, maka itu hasilnya adalah plus 1 sama dengan min 1 dikali x itu adalah min x
min 1 dikali min V itu hasilnya adalah plus V, maka Y sama dengan min X ditambah V. Nilai 1 ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 1. Maka kesamaan garis singgungnya adalah min X. Baiklah, selanjutnya diketahui fungsi fx sama dengan sin X, di mana X besar dari 0 dan kecil dari 360. Tentukan interval di mana kurva cekung ke atas dan cekung ke bawah. Untuk menyelesaikannya, kita akan mencari turunan pertama dan turunan keduanya terlebih dahulu. Untuk turunan pertamanya, turunan dari sin itu adalah cos. Dan untuk turunan keduanya, kita turunkan dari turunan yang pertama, turunan dari cos adalah min sin. Kemudian setelah kita cari turunan pertama dan turunan kedua, kita akan melakukan uji titik. Pada uji titik ini kita akan menggunakan turunan yang kedua, di mana turunan kedua akan besar dari 0. Jadi karena turunan keduanya adalah min sin X, maka min sin X akan besar dari 0 atau sin X akan kecil dari 0. Nilai sin X kecil dari 0 itu berada pada sudut X besar dari 180 derajat dan X akan kecil dari 360 derajat. Karena nilai sin X-nya adalah kecil dari 0, maka pada yang ini kurva akan cekung ke bawah. Kemudian untuk kurva yang cekung ke atas, maka kita menggunakan turunan kedua juga. F2 aksen X itu nilainya akan kecil dari 0, atau nilai dari F2 aksen ini tadi adalah min sin X, maka min sin X kecil dari 0 atau sin X besar dari 0. Nilai sin X yang besar dari 0 itu ada pada sudut X besar dari 0 dan kecil dari 180 derajat. Nah, karena sin X-nya itu besar dari 0, maka nilainya akan positif. Jadi, kurvanya akan cekung ke atas. Jadi, kesimpulannya, kurva akan cekung ke atas pada nilai X besar dari 0 dan kecil dari 180, dan kurva akan cekung ke bawah apabila nilai X besar dari 180 dan kecil dari 360 derajat. Baik, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu kemiringan garis singgung. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan sin 2x ditambah cos 2x yang ditarik melalui titik V per 8, akar 2. Nah, jadi di sini kita cari yang pertama adalah turunan dari Y. Sin 2x ditambah cos 2x. Maka turunan dari Y adalah Y per dx sama dengan sin 2x yaitu 2 cos 2x. Cos 2x, maka turunannya adalah min 2 sin 2x. Nah, selanjutnya kita cari gradien untuk X sama dengan V per 8, karena di sini yang diketahui adalah 2x, jadi kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 45. Nah, untuk mencari gradien, maka gradiennya adalah dy per dx. 2 cos 2x itu 2 cos 2x di sini adalah 45 dikurang 2 sin 2x itu adalah 2 sin 45. 2 dikali cos 45 di sini adalah setengah akar 2 dikurang 2 sin 45 adalah setengah akar 2. Maka didapatkan hasil akar 2 dikurang akar 2 sama dengan 0. Nah, di sini untuk kita cari persamaannya digunakan rumus Y dikurang FA sama dengan M dikali X kurang A. Nah, FA di sini adalah
akar 2. Nah, untuk V ke-8 adalah A-nya. Nah, jadi di sini FA-nya adalah akar 2, termasukkan akar 2. M-nya di sini adalah 0 dikali X dikurang A. A di sini adalah V/8. Jadi akar 2-nya kita pindah ruaskan. Ditambah akar 2. Oke, lanjut. Nah, di sini kita selesaikan persamaan ini. Y sama dengan 0 dikali X 0 dikali V/8 adalah 0. Jadi hasilnya di sini adalah Y sama dengan akar 2. Baiklah, kita lanjut ke soal kedua. Di sini kita tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan sin kuadrat X di titik X sama dengan V/4. Nah, jadi kita turunkan dulu Y-nya. Y sama dengan sin kuadrat X, maka turunan Y adalah Y per dx sama dengan 2 sin X cos X. Nah, di sini karena X diketahui sebagai A, jadi untuk FA-nya kita cari terlebih dahulu dengan memasukkan ke dalam persamaan Y. Jadi Y sama dengan sin kuadrat karena X di sini adalah V/4. Dan nilai dari V/4 itu adalah 45, jadi sin kuadrat 45. Nah, nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 karena sin kuadrat kita kuadratkan menjadi, dan hasilnya adalah setengah. Oke, kita lanjut mencari gradien. Untuk gradiennya, M sama dengan dy per dx. Kita masukkan dalam persamaan. 2 sin X nya adalah 45, cos X nya adalah 45. Jadi 2 nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2, setengah akar 2, dan nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, untuk selanjutnya kita cari hasilnya, yaitu maka M nya kita dapatkan adalah 1. Untuk mencari persamaan, lanjutkan. Untuk persamaannya adalah Y kurang FA sama dengan M X kurang A. Nah, untuk FA nya di sini sudah kita dapatkan setengah, jadi Y kurang setengah, M nya kita dapatkan 1, X kurang A nya adalah V/4. Kita selesaikan. Y sama dengan Y kurang setengah dengan X dikurang V/4. Kita pindah rumuskan setengah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan X kurang V/4 dikurang setengah. Baiklah, kita lanjut untuk soal nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan cos kuadrat 2X di titik X sama dengan V/6. Kita turunkan dulu Y-nya. Di sini adalah cos kuadrat 2X, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan sin 4 cos 2X kali sin 2X. Nah, karena di sini diketahui adalah cuma A, jadi kita cari FA-nya terlebih dahulu dengan masukkan ke dalam persamaan Y. Jadi untuk X sama dengan V/6, Y-nya adalah cos kuadrat 2X. Nah, karena X di sini adalah V/6, jadi cos kuadrat 2 kali V/6 itu adalah 30. Nah, cos kuadrat 60. Dan nilai dari cos 60 itu adalah setengah, maka setengah kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1/4. Ini adalah FA-nya.
Nah, untuk mencari gradiennya, kita cari maka gradiennya adalah sama dengan dy per dx. Dy per dx sama dengan, kita masukkan ke dalam persamaan, min 4 cos 2x, x-nya adalah 30, sin 2 dikali 30. Maka memiliki hasil min 4 cos 60 sin 60. Min 4 kali cos 60 adalah setengah, dan sin 60 adalah setengah akar 3. Bisa kita coret 92 lagi, hasilnya adalah min akar 3. Ini adalah untuk nilai gradien. Oke, kita lanjut untuk persamaannya. Y dikurang FA sama dengan A kali X, maaf, ini M, X kurang A. Nah, kita lakukan saja. Y di sini FA nya adalah 1/4, untuk M nya adalah min akar 3, X A nya adalah pi per 6. Lanjut di sini, kita selesaikan yang di dalam dulu. Jadi Y kurang 1/4 sama dengan min akar 3x dikali x itu min akar 3x, min akar 3 dikali min pi per 6 itu hasilnya plus akar 3 pi per 6. Nah, setelah itu kita tinggal luaskan untuk persamaannya. Jadi persamaan Y adalah min akar 3x ditambah akar 3 pi per 6 ditambah 1/4. Dah. Baiklah, kita lanjut ke KD 3.4. Soal pertama itu tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x yang melalui titik 15 derajat dan setengah. Kita buat persamaannya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y nya dari soal kita dapat Y sama dengan sin 2x. Karena M itu sama dengan turunan dari Y, maka M sama dengan Y aksen, yang berarti turunan dari Y yaitu 2 cos 2x. Karena dia X1 sama dengan 15 derajat, maka kita masukkan, kita buat untuk X sama dengan 15 derajat, maka kita masukkan ke M tadi, yaitu M sama dengan 2 cos 2 kali 15 derajat sama dengan 2 cos 30. Nah, cos 30 itu kita masukkan nilainya yaitu 2 dikali setengah akar 3 sama dengan akar 3. Kita masukkan lagi ke persamaan, Y dikurang apa ya? Nampak anjir. Nampak ya? Hah. Kita masukkan ke persamaan Y dikurang Y1 nya yaitu setengah. Itu udah gak nampak terusan. Itu aja dengan pantai Dah. sama dengan akar 3. Kita masukkan lagi ke persamaan Y dikurang Y1 itu setengah sama dengan M nya itu akar 3, X dikurang X1 nya 15 derajat, menjadi Y sama dengan akar 3 dan kurung X dikurang 15 derajat ditambah setengah. Yuk. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentukan gradien garis dari persamaan Y sama dengan cos 2x ditambah 1 melalui abscis 30 derajat. Baiklah, gradien suatu garis sama dengan turunan dari garis tersebut, yang berarti M nya sama dengan turunan dari Y. M sama dengan min 2 sin 2x.
Karena dia melalui absis 30, maka kita masukkan ke nilai sin-nya min 2 sin 2 kali 30 yang sama dengan min 2 sin 60 sama dengan min 2 sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 yang berarti sama dengan min akar 3. Action. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentukan gradien kurva Y sama dengan cos kuadrat 2x melalui titik x sama dengan 30 derajat. Seperti soal sebelumnya, untuk mencari gradien suatu kurva kita merumuskan persamaan dari soalnya, yaitu turunan dari Y, pertama untuk menurunkan turunan dari Y kita tentukan turunan dari kuadratnya menjadi 2 ke depan. Karena kuadratnya jadi 1, jadi rasanya 2 cos 2x. Lalu kita turunkan turunan dari cos 2x, yaitu kali 2 min sin 2x. Setelah itu kita kalikan 2 kali 2 4 kali min 1 jadi min 4 cos 2x kali sin 2x. Setelah itu kita masukkan nilai titiknya, yaitu melalui titik x dengan 30 derajat. Berarti kita masukkan 30 derajatnya menjadi min 4 cos 2 kali 30 derajat dikali sin 2 kali 30 derajat yang berarti min 4 cos 60 derajat dikali sin 60 derajat. Kita masukkan nilainya, yaitu min 4 kali cos 60 itu sama dengan setengah, sedangkan sin 60 itu setengah akar 3. Kita kalikan langsung, min 4 kali setengah yaitu min 2 dikali setengah akar 3